Halo Sobat Bisnis, balik lagi di program khusus Euro yang kita buat untuk meramaikan Euro 2020 di channel bisnis.com, yaitu Euroforia. Salah satu yang akan kita bahas kali ini sebenarnya pertandingan semalam nih, antara Belgia lawan Austria, lalu ada Ukraina lawan Makedonia, karena ini cukup menarik. Peluang dari masing-masing klub untuk bukan klub ya, tapi negara untuk lolos dari grup C ini agak menarik. Apalagi pertandingan Belgia semalam ada yang harus dibahas karena banyak banget yang tidak mencerminkan pertandingan yang sangat menarik di awal pertandingan. Dan kali ini di episode keempat kalau salah ya, keempat kita akan kedatangan tamu. Kalau kemarin kan bareng sama jurnalis dari bisnis.com ada Andri, sekarang kita kedatangan tamu pelatih fisiknya PSIM Yogyakarta, yaitu Asep Ardiansyah, atau dipanggil apa nih Mo ya? Mas Asep atau Mas Ucus? Karena kan ada panggilannya Ucus kalau nggak salah dia. Asep boleh, Ucus boleh. Oh, Coach Ucus, Bung Ucus aja kayaknya lebih seru nih, biar lebih intim kita. Iya. Ini apa aja nih kesibukan sekarang nih di PSIM nih? Lagi ada apa aja di PSIM? Ya, masih persiapan sih sambil nunggu kepastian liga. Kapan tanggalnya belum ada ya? Kan masih... Yang Liga 2 ya? Belum, karena kan Liga 2 patokannya Liga 1 bergulir, kemungkinan kita 2 pekan setelah Liga 1 baru bergulir. Ya mudah-mudahan ada kepastian untuk Liga 2 supaya persiapan jelas, kontrak-kontraknya juga jelas, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan target dari PSIM juga ya. Nah, kita akan bahas pertandingan yang cukup bergengsi semalam dan banyak orang greget yang tadi saya sebutin, Belgia lawan Denmark. Nah itu kan ada kejutan di babak pertama. Di babak pertama kejutannya adalah ketika Denmark bisa unggul di menit awal. Kayak kaget gitu kan. Tidak ada persiapan dari yang kuat di lini belakangnya si Belgia. Belgia kayak bermain menunggu, kemudian mereka juga sering kehilangan bola. Ini sebenarnya masalahnya di mana sih? Apakah karena susunan pemain di awal ini dirotasi dari pertandingan pertama yang agak berbeda, atau gimana menurut Coach? Ya mungkin pendapat saya di babak pertama itu mungkin susunan pemain yang kurang tepat, kalau menurut saya mungkin ya, karena Kevin De Bruyne sama Witsel telat turun mungkin menurut saya. Tapi di luar itu mungkin pelatih Belgia punya strategi khusus menghadapi tuan rumah Denmark. Kenapa dia mendapat tekanan? Karena mungkin gol pertama itu yang membuat beban, jadi nggak berkembang tim Belgia itu. Saya pikir di situ awal mulanya, karena baru 2 menit kalau nggak salah. Ya, dan itu pun kesalahan passing pemain belakang tuh kalau nggak salah ya. Kesalahan, akhirnya terjadi gol. Akhirnya mulai dari start dari situ sudah nggak berkembang, sudah keluar dari permainan sesungguhnya Belgia. Nah dari situ tertekan terus, akhirnya sampai babak kedua sedikit berkembang dia. Jadi mungkin penyebabnya itu karena memang di sepak bola itu kita sering orang bicara atau pelatih bicara bilang menit-menit awal dan menit-menit akhir itu harus konsentrasi. Mungkin seperti itu. Banyak yang bicara seperti itu. Kenapa di menit awal harus konsentrasi? Mungkin secara teorinya kita belum bisa 100% untuk konsentrasi. Masih perlu adaptasi. Makanya di situ ditekankan harus fokus di menit awal. Dan kenapa di menit akhir juga ditekankan lagi oleh tim pelatih biasanya? Karena konsentrasinya sudah berkurang. Itu biasanya dari indikator fisik yang melemah. Nah, jadi konsentrasi pun menurun. Makanya sering dibicarakan penonton atau pelatih bilang harus fokus, harus konsentrasi di menit awal dan menit akhir. Dan itu kejadian kemarin semalam di Belgia. Jadi kecolongan di menit awal, konsentrasi masih belum 100%, dan akhirnya untuk kembali bangkitnya itu cukup sulit. Nah, sampai menjelang turun minum babak kedua. Jadi penyebabnya mungkin gol pertama itu akibat loss konsentrasi yang belum terlalu fokus. Menurut saya. Oke. Ini ada poin penting yang sebenarnya dicatat di pertandingan kemarin kan. 3 pemain tengah Denmark, ada Weis, lalu ada saya lupa kemarin ada 3 pemain belakang itu mereka tuh benar-benar bisa mematikan lini tengahnya si Belgia untuk memberikan asupan bola ke depan.
Itu kalau dalam sepak bola, kalau kita bicara dalam sepak bola, sebenarnya ketika kebuntuan Belgia seperti itu, apakah dia harus apa yang sebenarnya harus dilakukan? Karena kan kita lihat baru ada di babak kedua ya pengembangan itu, De Bruyne nggak masuk. Mereka mulai main ke sisi kanan, tidak main lagi ke tengah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau coach menilai seharusnya saat seperti itu apa yang harus mereka lakukan ketika benar-benar lini tengahnya mati, umpan-umpan ke tengah menuju ke tadinya kan si Lukaku di tengah dan akhirnya dia di babak kedua agak pinggir ke kanan untuk memberikan penetrasi dari kanan. Sebenarnya kalau saat itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh Belgia, menurut coach? Oke. Kalau menurut saya pribadi mungkin harus perbanyak tetap main ball possession, karena yang tadi saya bilang di awal itu masalah psikologis. Makin banyak long pass, karena kalau sudah long pass itu kan sudah 50-50 ya. Jadi makin banyak ball possession, tetap tenang, jangan buru-buru, tetap percaya diri. Nah, itu yang bakal menumbuhkan kembali sampai berjalannya waktu gitu. Jadi jangan buru-buru, jangan malah melewatkan fase gelandang tengah ini dilewatkan untuk direct ke depan, malah jadi nggak percaya diri, jadi nggak bisa melepas dari tekanan ya. Jadi tetap ball possession menurut saya yang utama, tetap jangan buru-buru walau skor tertinggal. Jadi saat gol tertinggal justru malah ya, ini juga buat teman-teman yang suka main bola nih, sekarang kan lagi gila mabol ya, main bola fun football. Kalau lagi tertekan lebih mengkondisikan ball position aja berarti ya, supaya kalau menurut saya agar percaya dirinya terbangun, psikologisnya lebih nikmat lagi jadi mainin bolanya. Jadi nggak terburu-buru. Oke, nah kita bicara soal peluang lolosnya di grup B nih. Ada dua tim yang nantinya masih akan ketemu, yaitu Rusia lawan Denmark dan Finlandia lawan Belgia. Finlandia lawan Belgia kan berarti ya, dia berat banget nih. Dan tapi Rusia lawan Denmark agak mudah karena Denmark bisa lihat dia kalah terus nih. Kira-kira yang bakal lolos Rusia atau Finlandia? Karena sama-sama punya 3 poin. Finlandia kemarin lawan Denmark menang, Rusia kemarin lawan Finlandia menang. Siapa yang kira-kira lolos? Kalau prediksi saya ini ketat sih. Jadi sampai Denmark pun masih ada kesempatan. Tapi dia harus bergantung dengan Finlandia kalau nggak salah ya. Iya. Jadi harus bergantung dia. Cuman kalau secara kertas, di atas kertas itu mungkin saya prediksinya Rusia mungkin. Rusia ya. Tapi semuanya ketat ini. Semuanya bisa berpeluang lolos. Cuman kans yang paling besar menurut saya Rusia. Oke, Coach, kita balik ke masalah prediksi nih, ke masalah prediksi Inggris lawan Skotlandia. Inggris-Skotlandia ini kan bisa dibilang derbynya UK ya, derbynya Britania Raya. Di atas kertas memang secara mungkin sejarah ataupun susunan pemain, daftar pemain-pemain yang bermain di Inggris lebih mentereng. Tapi apakah mungkin Skotlandia bisa menjadi kuda hitam ataupun batu sandungan buat si Inggris ini? Kalau dilihat dari kualitas pemain, saya rasa tidak beda jauh. Cuman Inggris untuk Euro tahun ini saya pikir lebih menurunkan dominasi pemain muda ya. Jadi kemungkinan mobilitasnya akan lebih tinggi, cepat, agresif, intensitasnya akan selalu tinggi terus. Makanya terus statistik di kemarin lawan Kroasia itu Inggris ball position bagus. Betul. Jadi saya pikir yang bakal mendominasi ya tetap Inggris dengan pemain-pemain mudanya, dan usia-usia segitu saya pikir memang usia-usia emasnya gitu. Hampir 50% pemain muda kalau nggak salah kan? Iya betul. Tapi ini bongkar pasang pemain yang dilakukan oleh Southgate sendiri bakal berpengaruh nggak? Karena kan bisa dibilang kemarin juga dengan skuad yang diturunkan oleh Southgate kan sebenarnya bisa dibilang bukan yang biasanya nih. Betul. Bukan seperti yang biasanya, bukan yang jagoannya, bahkan Rashford dimasukkan pas lagi babak kedua. Terus Harry Kane juga belum terlalu menunjukkan tajinya. Kira-kira perubahan taktik ini bakal berpengaruh juga nggak ke performa di tim ataupun nanti lawan Skotlandia?
Oke, saya sebenarnya setuju dengan itu, mungkin strateginya pelatihnya Inggris ya. Jadi pada saat perekrutan itu pemainnya itu kualitasnya sama gitu. Jadi ketika lawan si A, lawan si B, pemain yang diturunkan itu tidak harus nama besar, tapi karena kualitasnya sama. Jadi pemain si A, kalau saya lihat Inggris itu ketika lawan ini dia beda, karena mereka punya pemain yang beda-beda juga karakternya gitu. Jadi ketika nurunin pemain, kalau kita pikir bilang kan lapis kedua segala macam, saya pikir nggak ada itu lapis kedua. Jadi kualitasnya mereka sama. Jadi itu lebih memvariasikan strategi pelatih Inggris itu lebih enak tuh. Jadi ibaratnya pilihan dari nggak kebaca sama tim lawan ya. Pilihan yang dibawa mainin banyak berarti ya. Berarti kalau lawan ini maunya mainin yang ini, tapi sebenarnya secara skill sama semua ya. Harusnya memang yang ideal seperti itu di dalam sebuah tim itu, jangan 1 atau 2 formasi. Ini menurut saya bisa 3 atau 4 formasi. Oke, misalkan Inggris ketemu Skotlandia mainnya apa nih, nanti tim analisis bekerja, laporkan ke pelatih kepala. Oke nih, Skotlandia mainnya seperti ini. Oke, yang kita turunkan pemain cepat, pemain yang kuat pegang bola. Nanti ketika lawan apa lagi, pemain ini ball positionnya bagus. Oke, kita cari pemain yang kompak defense-nya bagus, secara individu bertahan segala macamnya. Jadi yang ideal memang seperti itu tim itu. Jadi formasi itu cuma sekedar struktur aja, nanti di lapangan dalam 1-2 momen formasi itu bisa berubah-ubah. Oke. Nah, kita ngomongin prediksi. Ini agak bingung juga nih kalau mungkin Inggris lawan Kroasia kira-kira dimenangkan oleh siapa, dominasi oleh siapa, dan mungkin Kroasia sama Ceko juga kayak gimana ya? Karena kan bisa dibilang Ceko juga tidak terlalu di atas kertas, tidak terlalu bagus. Kalau Ceko untuk mengimbangi Kroasia ya, tadi pertanyaannya. Untuk mengimbangi secara ball possession mungkin Kroasia yang lebih unggul. Di situ dia punya gelandang ya berpengalaman lah di tengahnya itu. Beda karena mungkin saya lihat game model pelatih Ceko itu dia kompak defense bagus. Nah, dia tujuan untuk ke counter attack karena di situ dia punya si Patrick Schick ya. Iya, Patrick Schick ya. Dia punya target man yang cukup kuat pegang bola di situ. Duel udaranya lumayan bagus. Ada Ante Rebic juga yang bisa jadi target man juga ya. Betul. Jadi memang kalau untuk ball possession itu saya pikir tipikal pelatih Ceko itu bermainnya memang kompak defense, direct play, long pass, karena mereka punya target man yang bagus itu. Tapi kalau Kroasia memang ball possession lumayan bagus, walaupun secara data, statistik kalah dengan Inggris kemarin. Nah, kalau kita prediksi siapa yang menang di antara 2 match ini, yang Inggris Kroasia dan juga mungkin Inggris lawan Skotlandia dan Kroasia lawan Ceko. Kalau Inggris mungkin saya tetap pegang Inggris, cuman kemungkinan menangnya tipis berat. Nggak lihat dengan Skotlandia kemarin lawan Ceko bisa sampai 2. Karena saya kurang begitu saya kemarin nggak nonton sih yang Inggris lawan yang Skotlandia lawan apa? Lawan Ceko. Cuman saya ngeliatnya Inggrisnya, saya pikir jam terbangnya pun kurang banyak pemainnya, kurang banyak. Jadi tipis, menang pun menang tipis, prediksi saya. Kalau Kroasia sama Ceko? Kroasia ini beda, ini pandangan saya beda dua game model yang berbeda pelatihnya. Yang satu ball possession, Kroasianya. Kalau Ceko direct play saya lihat. Yeah. Walaupun saya belum lihat full, tapi saya lihat beberapa highlightnya itu mereka main direct play dengan tujuan Patrick Schick itu. Jadi saya pikir lebih efisien, lebih efektif Ceko mungkin. Ada kemungkinan yang bakal bisa unggul tipis. Karena empat tim ini ya kualitasnya hampir sama. Kalau dulu kan mungkin tahun 98 Piala Dunia itu ya itu jauh banget Inggris. Jauh banget. Nggak ada kesempatan yang segitu banyak. Kalau sekarang beda tipis. Oke. Terima kasih banyak, dan Sobat Bisnis, itu tadi perbincangan kita dengan Coach Ucus atau Asep Ardiansyah, pelatih fisik dari PSIM Jogja. Semoga PSIM juga bisa bangkit lagi, benar-benar bisa di Liga 1 ya. Amin.
mudah-mudahan sukses dan juga bisa kembali berjaya seperti tahun 2000-an awal. Kita kan juga kangen dengan PSM. Dan juga jangan lupa tonton terus program Euroforia di bisnis.com supaya kalian tahu informasi terbaru dan juga prediksi dan review soal pertandingan-pertandingan di Euro. Terima kasih banyak. Bye.